Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang solih dan solihah, kaifa halukum? Semoga Ustadz doakan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu tetap menjaga kesehatannya ya. Mada darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Oke. Pada video ini kita akan belajar tentang yang namanya harful istifham. Apa itu Ustadz harful istifham? Harful istifham adalah kata tanya. Contohnya apa Ustadz kata tanya itu? Jika dalam bahasa Indonesia contohnya seperti ini. Apa? Bagaimana? Mengapa? Apakah? Siapa? Itu contoh-contoh kata tanya dalam bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Arab itu ada ma, hal, mada, man, aina, limada, kaifa. Nah, itu dalam bahasa Arab ya. Tapi pada video ini kita akan hanya membahas harful istifham, hal. Yang mana yang akan kita bahas? Hal. Oke. Nah, hal apa artinya Ustadz? Hal artinya adalah apakah. Nah, kata tanya apakah itu biasanya digunakan untuk memastikan sesuatu. Contohnya seperti ini. Apakah Budi masuk hari ini? Contohnya lagi yang lain. Apakah ini pena punyamu? Apakah saya boleh meminjam? Apakah kamu murid baru? Nah, itu contoh pertanyaan dari kata tanya apa? Apakah, bahasa Arabnya hal. Dan pertanyaan apakah ini biasanya akan dijawab seperti ini, iya atau tidak, ya kan? Apakah saya murid baru? Ya, saya murid baru. Tidak, kamu bukan murid baru. Seperti itu contoh jawabannya. Jika iya, bahasa Arabnya na'am. Jika tidak, bahasa Arabnya la. Di video kali ini, Ustadz akan memberitahu untuk jawaban iya dulu, yaitu na'am, oke? Nah, kata tanya apakah dalam bahasa Arab hal ini akan berhubungan dengan yang namanya domir munfasil yang pernah Ustadz beritahu pada video sebelumnya. Apa aja domir munfasilnya Ustadz? Yang pertama ana, lalu huwa, hiya, anta, anti. Ya, sudah tahu ya artinya apa masing-masing itu. Ana saya, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Nah, kata tanya hal itu akan kita pakai untuk menanyakan kepada domir munfasil tersebut. Ya, jadi di sini Ustadz akan menjelaskan dengan memberikan contoh pertanyaan kepada masing-masing domir tersebut. Ustadz awali penjelasannya dari domir ana terlebih dahulu. Hal ana tolibun mahirun. Hal ana tolibun mahirun artinya apakah saya murid yang pintar? Maka jawaban iyanya seperti ini. Naam, anta tolibun mahirun. Naam, anta tolibun mahirun. Jika kita lihat di sini pada pertanyaan terdapat domir munfasil ana. Pada jawaban terdapat domir munfasil anta. Kenapa beda Ustadz domir munfasilnya? Karena kalau pertanyaannya ditujukan kepada domir munfasil ana, jawabannya harus menggunakan domir munfasil anta atau anti. Anta kalau laki-laki, anti kalau perempuan. Seperti itu. Kita lanjut kepada domir munfasil huwa. Contoh pertanyaannya seperti ini. Hal huwa tolibun jadidun? Hal huwa tolibun jadidun? Apakah dia murid baru? Apakah dia murid baru? Maka jawaban iyanya seperti ini. Naam, huwa tolibun jadidun. Artinya, ya, dia murid baru. Jadi kalau kita perhatikan pada pertanyaan terdapat domir munfasil huwa, pada jawaban terdapat domir munfasil huwa. Nah, kalau huwa pertanyaan dan jawaban menggunakan domir munfasil yang sama.
tinggal ditambahkan seperti kalimat pada soal, pada pertanyaan. Jika pertanyaannya tolibun jadidun, maka kita tinggal tambahkan setelah huwa tolibun jadidun juga. Seperti itu, mudah kan? Kita lanjut kepada domir munfasil selanjutnya, yaitu hiya. Contoh pertanyaannya seperti ini. Hal hiya tolibatun jadidatun? Hal hiya tolibatun jadidatun? Apakah dia murid baru? Hiya itu untuk perempuan ya. Apakah dia murid baru? Nah, jawaban iyanya seperti ini. Naam, hiya tolibatun jadidatun. Nah, ini sama seperti huwa tadi. Kalau hiya pertanyaan dan jawaban menggunakan domir munfasil yang sama, tinggal ditambahkan kalimat seperti pada pertanyaan. Jika pertanyaannya tolibatun jadidatun, berarti jawabannya juga tolibatun jadidatun, seperti itu. Kita lanjut kepada domir munfasil selanjutnya, yaitu anta. Ya, artinya kamu laki-laki. Contoh pertanyaannya seperti ini. Hal anta tolibun jadidun? Ya, hal anta tolibun jadidun? Artinya, apakah kamu murid baru? Jawaban iyanya seperti ini. Naam, ana tolibun jadidun. Naam, ana tolibun jadidun. Artinya, ya, saya murid baru. Coba perhatikan, pada pertanyaan terdapat domir munfasil anta, pada jawaban terdapat domir munfasil ana, ya. Jadi jika pertanyaannya ditujukan kepada domir munfasil anta, maka jawabannya domir munfasil ana. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut kepada domir munfasil yang terakhir, yaitu anti, artinya kamu perempuan. Contoh pertanyaannya seperti ini. Hal anti tolibatun jadidatun? Hal anti tolibatun jadidatun? Apakah kamu murid baru? Maka jawaban iyanya seperti ini. Naam, ana tolibatun jadidatun. Naam, ana tolibatun jadidatun. Jika kita perhatikan, pada pertanyaan terdapat domir munfasil anti, pada jawaban terdapat domir munfasil ana. Nah, ini sama seperti domir munfasil anta yang tadi. Jika pertanyaan ditujukan kepada anti, maka jawabannya menggunakan domir munfasil ana. Nah, jadi seperti itu. Mudah kan? Nah, Ustadz, gimana jika yang ditanyakan adalah nama orang? Seperti ini contohnya. Hal Salim tolibun jadidun? Nah, maka jawabannya tinggal kita lihat. Salim itu laki-laki apa perempuan? Jika laki-laki, kita memakai domir munfasil huwa. Contoh jawabannya seperti ini. Naam, huwa tolibun jadidun. Nah, jadi Salim berubah menjadi huwa. Jika perempuan, contoh pertanyaannya seperti ini. Hal Aisyatu tolibatun jadidatun? Nah, Aisyah berubah menjadi domir munfasil hiya. Naam, hiya tolibatun jadidatun. Jadi kita tinggal melihat nama orangnya saja. Jika dia nama orangnya laki-laki, menggunakan domir munfasil huwa. Jika nama orangnya perempuan, maka kita rubah menjadi domir munfasil hiya. Paham ya? Ini dia tugas anak-anak ustadz yang soleh dan solehah untuk minggu ini. Dijawab dengan jawaban iya, yaitu naam, ya, sesuai yang sudah ustadz jelaskan sebelumnya. Nah, ini ustadz bacakan soal-soalnya. Nomor 1, hal huwa tolibun mahirun? Apakah dia murid yang pintar? Nomor 2, hal anta ustadun? Apakah kamu ustadz? Nomor 3, hal hiya tolibatun jamilatun? Apakah dia siswi yang cantik? Nomor 4, hal anti maridotun? Apakah kamu sakit? Nomor 5, hal Zidan hadirun? Apakah Zidan hadir? Nah, itu dijawab ya dengan menggunakan jawaban iya, naam. Oke? Ustadz tutup pelajaran kita pada video ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak Ustadz dimudahkan dalam belajarnya. Ustadz tutup, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.